Tak disangka, pria tampan dengan aset miliaran di tangannya. Tidak menyangka akan diputus oleh wanita seperti ini. Pacarnya KT diam-diam putus dengannya. Untuk mendaftarkan pernikahannya dengan pria lain. Pria itu untuk menyelamatkannya dari kematian. Menjadi orang buta. Untuk membalas budinya, KT menyerahkan kebahagiaannya sendiri. Tetapi dia patah hati. Harus meninggalkan orang yang dia cintai. Keduanya jelas sangat mencintai satu sama lain. Dengan enggan dia harus memercikkan air dingin ke wajahnya. Ora tidak mengerti. Mengapa dia begitu bodoh dan ceroboh. Dia dapat menggunakan uangnya untuk membeli supermodel sebanyak yang dia inginkan kepada Nipit. Tetapi sekarang sudah terlambat. Melihat akta nikah dan cincin di tangannya. Dia putus asa hanya bisa melihat kekasihnya menikah dengan orang lain. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia melihat KT yang telah meninggalkannya. Apa yang harus dilakukan ketika dia melihat kekasihnya meninggalkannya selamanya? Apakah dia pernah mencintai dirinya sendiri? Tentu saja dia mencintai dirinya sendiri. Tapi sekarang dia tidak bisa. Dia mengingatkan. Ini adalah terakhir kali mereka melihat satu sama lain. Kita adalah awan di langit, bergegas melewati satu sama lain. Kebenaran yang menyakitkan adalah, semua yang ada di dunia ini tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Betapapun sedihnya, akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Lihat dia begitu ngotot. Dia hanya bisa diam. Kau terlalu kejam. Iya. Pada akhirnya dia hanya berharap kekasihnya bisa pulang. Jalan ini mungkin lebih panjang dari jalan manapun yang dulu Ora pergi. Hubungan antara keduanya berakhir. Begitu dia sampai di rumah, Nipit bertanya dia. Kamu pergi bekerja dari jam 5 pagi. Sampai jam 8.30 baru pulang. Apakah kamu datang untuk bahagia dengan Ora Chun? KT mengabaikannya dan pergi memasak. Tetapi Nipit mulai cemburu. Dan bertanya mengapa dia jatuh cinta dengan orang lain. Tetapi menikah dengannya. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi ketika dia mendengar ini. Dan diam-diam memasak. Nipit menyadari penipuan di sini. Dia pikir. Dia memasak sup. Matanya dipenuhi air mata. Dan Ora menjadi gila ketika dia sampai di rumah. Ia membakar kartu pernikahan. Membuang semua yang berhubungan dengan KT. Tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dialah yang ditinggalkan. Kehilangan yang tak terbatas dan patah hati yang telah membuatnya jatuh dan tertekan untuk waktu yang lama. Di malam hari Nipit dan KT mencoba menumbuhkan perasaan mereka. KT mengenakan selimut dan pergi tidur. Tapi Nipit ingin melakukan sesuatu. Tetapi ditolak secara brutal oleh istrinya. Dia marah. Dan bertanya mengapa dia tidak mencintainya sama sekali, tetapi menikahinya. Hanya mengasihani dia kan? Dua orang mulai berdebat. KT berpikir itu bukan cara untuk melanjutkan. Katakan padanya untuk memberinya waktu untuk menyiapkannya. Setelah dia siap dia akan menjawabnya. Hari berikutnya Bibi Ora datang kepadanya. Merebut kembali cincin yang diusulkan nenek moyang Era padanya. 400 juta. Melemparkan 400 juta ke wajah KT. Dia terdiam. Tetapi dia merasa terhina. Sehingga dia mengembalikan cincin itu tanpa mengambil sepeser pun. Ini adalah kontak terakhirnya dengan Ora. Mulai saat ini dia tidak lagi terlibat, tidak ada hubungannya dengan orang itu. Sulit baginya untuk mengingat kembali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mungkin sudah waktunya untuk memulai kembali. Mari kita mulai dari awal lagi. Di malam hari KT mengulurkan tangan untuk menyentuh suaminya. Dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi hal yang hebat adalah keesokan harinya. KT pergi bekerja dan tiba-tiba mual. Saat melakukan pemeriksaan kesehatan, waduh. Tes kehamilan 2 garis. Bertanya-tanya siapa ayah bayinya. Wanita itu tiba-tiba mengalami sesak dada, sulit bernapas, mual dan muntah saat pergi kerja pada pagi hari. Saat diperiksa, ternyata dia hamil. Tapi dia baru saja dekat dengan suaminya tadi malam. Mengapa dia bisa langsung hamil hari ini?
Setelah berpikir sejenak, dia ingat bahwa itu adalah anak Ora. Tapi keduanya putus. Masing-masing memiliki kehidupan baru. Sebulan kemudian, saat mereka berdua makan, Kate memberitahu suaminya bahwa dia sudah hamil 1 bulan. Dia telah menyiapkan meja penuh makanan lezat dan berbicara dengan suaminya. Nipit sedikit terkejut dengan sikap ini. Nipit senang mendengar bahwa istrinya hamil. Dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Dia memeluk istrinya untuk merayakan. Tetapi wajah Kate sengsara. Dia tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Nipit berbicara dengan gembira. Dia perlu senang untuk membesarkan anak bersamanya. Jika dia mencoba yang terbaik untuk merawat, matanya dia akan bisa melihat lagi. Di sisi lain, Ora sekarang juga menikah dengan seorang gadis yang diatur untuknya oleh keluarganya. Mereka terlihat sangat serasi. Tapi di wajah mempelai pria tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kehidupan keduanya setelah menikah juga tak terduga. Dan mereka semakin bosan satu sama lain. Karena Jaisa biasanya terlalu main-main. Dokter memberitahunya, dia tidak bisa punya anak. 6 bulan kemudian, Ora melihat mantan pacarnya yang hamil. Dia berjalan dengan ibunya yang terluka ke rumah sakit. Melihat-lihat sepertinya mencari seseorang. Setelah sekian lama, perut Kate terlihat dengan jelas. Ketika dia mendongak, dia melihat Ora. Dia buru-buru pergi ke belakang dinding. Dan mata Ori mencari Kate. Dia terus mencarinya. Dia dengan panik mengelak, tetapi masih dilihat oleh adik perempuan Ora. Memberi isyarat kepada adik perempuannya untuk diam. Adik perempuan Ora akan menghela nafas melihat perut besar Kate. Menunggu sampai Ora pergi. Kate baru berani keluar. Tapi tak disangka rekan kerjanya memanggil namanya. Ora berbalik dan melihat dia. Dan keduanya saling memandang. Melihat perut besar ini, ia mengerti bahwa mantannya punya bayi. Perasaannya sekarang tak terlukiskan. Di kamar rumah sakit, Ora khawatir. Terus-menerus memikirkannya. Menunggu saat pergi ke lift. Keduanya bertemu lagi. Kate memalingkan muka untuk menghindari rasa malu. Lama tidak bertemu mantannya. Bertanya padanya hamil berapa bulan. Karena jika anak Nipit, dia tidak mungkin begitu cepat. Kate benar-benar tidak ingin memperhatikannya. Tidak perlu menjelaskan kepadanya. Dia meyeretnya ke dalam BMW-nya. Tetapi adegan ini dilihat oleh adik perempuannya. Keduanya dalam mobil. Mengatakan apa yang dia inginkan, dia bisa memberikannya. Dia bisa puas selama dia mencintainya kembali. Tidak peduli siapa ayah anak itu. Lagi pula, itu anak Kate. Tapi dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Kate tidak sengaja terkilir saat keluar dari mobil. Melihat ekspresinya yang sangat menyakitkan, Ora segera pergi membantunya. Dan menyuruhnya berhati-hati. Tapi Nipit melihat. Kate menyuruhnya bergegas pergi. Tapi Ora memberitahu Nipit dia adalah Ora. Pertemuan antara dua berangin lagi. Tapi Nipit mengundangnya ke rumah. Setelah percakapan yang membosankan, Ora menawarkan untuk membantu mata Nipit. Dia mengatakan bahwa rumah sakit akan merawatnya. Dan tidak perlu membayar biaya apapun. Nipit tahu betul bahwa itu adalah uang Ora sendiri. Tentu saja dia tidak mau menerima biaya sebesar itu. Ora Chun tidak mau menyerah. Mencari alasan lain untuk perawatan ini. Adalah hadiah dari rumah sakit. Lihat apakah dia bisa menerimanya. Kate kaget. Nipit tidak mau memikirkan anaknya yang belum lahir melihat ayahnya buta. Segera mulai ragu. Semua itu dilihat oleh Kate. Dia menyuruh Ora untuk tidak berbohong seperti Nipit dengan kebohongan ini. Harap dia menggunakan uang untuk orang sulit lainnya. Dia menolak. Ora mengatakan bahwa dia hanya ingin membantunya dengan tulus. Agar dia tidak menolak. Saat ini istri Ora, Jaisa datang. Dan menarik lehernya pulang. Wanita yang hamil hampir 10 bulan. Mantan pacarnya tidak tahu siapa ayah bayi ini.
Tapi dia menawarkan bantuan untuk menyembuhkan Nipit. Ingin menyembuhkan mata Nipit. Ia mengatakan pihak rumah sakit akan memberikan Nipit sepasang mata. Menawarkan pengobatan gratis. Agar dia bisa melihat. Tapi Nipit tidak setuju. Karena dia bisa melihat niat di balik ini adalah plot. Perampokan istrinya milik Ora. Jadi Ora memikirkan alasan lainnya. Adalah karena rumah sakit meminta hadiah untuk calon bayi mereka. Lihat dia setuju tidak. Sekarang dia telah menyentuh rasa sakit Nipit. Dia mulai ragu. Tetapi KT melihat pemikiran Ora. Dia memberitahu Ora. Dia tidak akan membiarkan dia menipu Nipit seperti itu. Jangan berpikir dia anak kecil. Tapi dia bilang dia hanya ingin membantunya dengan tulus. Biarkan KT menerima. Kali ini Jaisa telah tiba dan menyeret Seaminya pulang. Memarahi KT. Mengatakan bahwa dia jahat, berani merebut suami orang lain. Mengatakan bahwa KT suka menjadi orang ketiga. Ora pertama kali dia mendengar dia mengatakan ini. Menarik istrinya pergi. Dan kemudian Nipit keluar. Dia melihat keributan di luar. Dia memanggil KT cepat masuk rumah. Adik Ora meminta maaf kepada KT. Dia tidak ingin KT mengganggu kakaknya, jadi dia melakukannya. Dia dengan lembut menyuruh KT untuk menghindari Ora. KT juga mengerti bahwa dia juga tidak ingin Ora tidak mengganggunya. Siapa sangka Nipit berdiri di kejauhan sambil berteriak agar KT cepat masuk ke rumah. Tidak ada cara yang lain, mereka berdua berpamitan. Ora pun datang dan pamit pada KT. Keduanya saling bertatapan lama di tengah panggilan Nipit. Tunggu sampai KT masuk ke pintu. Nipit masih membuka mulutnya untuk memanggil. KT abaikan dia. Diam-diam berjalan sendiri. Nipit sangat marah tapi tak bisa melakukan apapun. Dia agak sedih. Saat KT hendak naik ke atas, bajingan Nipit melemparkan kruk pada badannya. Dia mulai marah dan menyuruhnya untuk tidak pergi ke rumah sakit, sehingga dia tidak akan melihat Ora lagi. KT menganggapnya terlalu konyol. Dia mulai menangis. Semua biaya keluarga ditanggung oleh pekerjaannya. Kalau gak kerja makan-makan apa? Tapi sang suami mengira Ora Chun begitu mulia dan kaya. Memang begitu kaya. Jadi KT ingin merayunya dan mengkhianati dia. KT gak tahan lagi. Tutup mulutmu sekarang. Kamu masih belum pulih buta. Tapi kamu buka mulut untuk mengeluh tentang aku. Aku menjagamu setiap hari. Jika kamu terus memikirkannya, aku tidak akan menjagamu lagi. Dia mulai naik pitam dan menghancurkan perabotan di dalam rumah. Juga menginjak kaca dan berdarah. Melihatnya seperti ini memilukan dan tidak nyaman. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di sisi lain Ora dan Jaisa juga pulang dan berdebat. Sang istri bilang suaminya tak ada di rumah sepanjang hari. Tapi dia memintanya untuk melahirkannya seorang anak. Dia lebih suka tinggal di rumah dan merawat bayinya. Jaisa mengetahui bahwa dia tidak akan dapat memiliki anak seumur hidup ini. Dia mengabaikan. Dia menyalahkan KT merayunya. Membuatnya merasa tidak nyaman. Keduanya berdebat dan putus. Ora Chun pergi ke rumah sakit untuk merawat ibunya. Di malam hari ketika Nipit menyadari kesalahannya, dia keluar dan meminta maaf KT. Mengatakan bahwa lain kali pasti akan kendalikan emosinya. Dan tidak marah lagi. Sayang, beritahu ibu untuk jangan marah pada ayah lagi, ya. Bilang ibumu tolong maafkan ayahmu. Dia telah mendengar kata-kata ini. Dia memiliki perasaan aneh. Membantunya bangkit berdiri. Tetapi dia menolak. Berbicara dengan bayi. Sayang, minta dia untuk tidak meninggalkan ayah ya. Dia rela mengorbankan matanya demi dia. Dia tidak ingin kehilangan KT dan bayi di perutnya. Melihatnya seperti ini, dia juga dengan enggan berjanji untuk memberinya ketenangan. Tetapi ketika tanggal lahir bayi semakin dekat, dia terlihat semakin khawatir dan semakin murung.